warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Pada sehat semua ya adik-adik ya. Alhamdulillah. Selamat bertemu lagi dengan pelajaran biologi. Tapi sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin dong? Oke, ketua kelas ya. Dani, silakan. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nak Danis. Kita sudah berdoa ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Selamat bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran biologi. Kalian masih semangat ya? Semangat. Tadi kalian sudah sholat duha ya bersama. Mudah-mudahan kalian tambah semangat. Ya. Dengan sholat duha bersama itu akan membuat kita lebih religius ya. Iya, Pak. Baik adik-adik, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran ini, mungkin alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional ya. Iya, Pak. Lagu apa Pak? Lagu apa, Naila? Halo Bandung. Halo Halo Bandung. Oke. Silakan, Naila, pimpin. Oke, silakan berdiri ya, anak-anak. Teman-teman, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Halo Bandung. Mari Bung rebut kembali. Dua. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari Bung rebut kembali. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali ya. Terima kasih Naila. Sampai. Oke adik-adik, anak-anak semuanya, alhamdulillah ya kita sudah menyanyikan lagu nasional. Mudah-mudahan nasionalisme kita semakin tinggi, kuat ya. Karena kita harus membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang berkarakter ya. Baik, hari ini kita akan belajar materi baru ya. Tapi sebelumnya minggu lalu kalian masih ingat pelajaran terakhir? Oke. Siapa yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Oke, Devani. Antibodi pada bayi. Oke, betul ya. Itu materi apa kemarin tuh? Sistem reproduksi pada manusia. Pintar sekali. Naila ya? Iya, Naila ya. Minggu lalu kita belajar tentang sistem reproduksi manusia ya. Tadi Devani bilang antibodi pada bayi ya. Betul. Mungkin Devani ingatnya sama bayinya ya. Apa lagi selain antibodi? Manfaat air susu ibu. Manfaat air susu ibu, betul. Siapa? Sofi. Manfaat air susu ibu ya, atau ASI. Ada yang ingat manfaatnya apa? Manfaat ASI. Minggu lalu? Ya, Sakita? Untuk imun tubuh antibodi. Untuk imun tubuh pada bayi ya. Oke. Selain untuk imun apa lagi? Berbagai makanan untuk bayi. Iya, itu utamanya ya. Memang air susu ibu itu adalah makanan bagi seorang bayi, tapi dia juga sebagai sekaligus menjadi imun bagi bayi tersebut, gitu ya. Oke, itu materi minggu lalu ya tentang sistem reproduksi pada manusia, ya. Ada antibodi, ada sistem imun, ya, ada air susu ibu juga manfaatnya ya. Itu materi terakhir ya. Ulangannya belum ya? Ulangan reproduksi belum ya? Oke, nanti ya. Kita masukin dulu materi baru, nanti mungkin minggu depan kita ulangan sistem reproduksi manusia. Oke, jadi hari ini kita akan memulai atau akan berganti materi baru bab terakhir ya, bab 10 itu tentang
Sistem pertahanan tubuh. Sudah dibaca nggak bukunya? Dikit. Sedikit, ya. Ada yang sudah baca, mungkin banyak ya. Kemarin sore juga saya sampaikan ke orang tua ya, lewat WA, supaya mengingatkan adik-adik, anak-anak semua untuk membaca buku. Iya, Pak. Buku paket, membaca artikel yang saya tugaskan minggu lalu ya. Iya, Pak. Oke adik-adik, tolong perhatikan ke depan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu tentang sistem pertahanan tubuh. Oke ya. Oh iya, saya lupa nih. Belum saya absen ya? Belum. Kelihatannya kalian ada semua ya? Ada yang ada nggak? Enggak ada Pak. Nihil. Oh, satu Kak? Oh, itu Angelina tapi Oh Angelina ya, oh Angelina. Oh iya, saya cuma baru ingat Pak. Angelina tadi pagi udah orang tuanya nge-WA saya, sakit katanya ya. Mungkin dia kehujanan kemarin kali ya. Iya, Pak. Kira Iya, Angelina. Pak Rel udah sembuh Rel? Udah Pak. Udah sembuh ya? Kamu kemarin sakit apa? Batuk-batuk Pak. Batuk ya. Sekarang kamu lagi musim pancaroba ya. Jadi kalian harus menjaga daya tubuh kalian ya, imunitas kalian. Jadi hanya Angel ya yang masuk ya. Iya, Pak. Ya kita doakan mudah-mudahan Angel segera sembuh kembali ya. Amin. Bisa sekolah lagi, bisa berkumpul dengan kita semua. Oke. Amin. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang sistem pertahanan tubuh. Udah terlihat? Iya, Di Pak. belakang kelihatan nggak? Iya, Pak. Abi? Kelihatan. Arif? Kelihatan Pak. Oke. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pertahanan tubuh. Kemudian ini tujuan pembelajarannya ya. Jadi setelah kalian melakukan pembelajaran, setelah kita melakukan pembelajaran, kalian mudah-mudahan ya bisa menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi dalam tubuh, dan juga nanti dalam diskusi ya. Kalian akan dibagi kelompok. Ini sebenarnya udah bagi kelompok ya? Cerdas. Kalian memang anak-anak cerdas ya. Jadi kalian sudah bagi kelompok. Kelompok berapa? 6? Ada 6 atau berapa nih? Ada 6 kelompok ya? Kelompok. Nanti kalian akan Bapak berikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, nanti dalam LKPD itu kalian harus diskusi ya dengan teman-temannya, harus kerjasama, harus bergotong royong ya di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nanti saya bagikan ya. Oke. Sekarang saya sampaikan dulu hal-hal yang perlu kalian tahu ya. Kemudian indikator ya. Jadi setelah kita belajar hari ini, ada beberapa indikator yang diharapkan bisa kalian terima, atau kalian bisa, di sini ada indikator yang diharapkan dicapai setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan fungsi sistem pertahanan tubuh, kemudian bisa mengidentifikasi jenis-jenis pertahanan tubuh, juga bisa mendeskripsikan mekanisme pertahanan tubuh. Bagaimana sih tubuh kita bisa bertahan gitu ya. Nanti terakhir kalian bisa menjelaskan jenis-jenis imunisasi. Kalau imunisasi sangat familiar ya? Iya. Nama lain imunisasi apa? Vaksin. Kalian sudah divaksin semua kan? Sudah. Vaksin apa? COVID-19. Vaksin COVID ya. Kemarin kan memang kita ada pandemi COVID. Kalian sudah divaksin semua ya? Sudah. Vaksinnya apa? Pfizer. Ada Pfizer, ada Sinovac ya. Ada yang lain? AstraZeneca yang mungkin macam-macam, berbeda-beda ya. Tapi semuanya sama. Artinya untuk memungkinkan tubuh kita kuat dalam menahan atau melawan penyakit COVID. Mudah-mudahan pada saya semua ya. Amin. Baik anak-anak, kemudian ini perlengkapan belajar yang harus kalian persiapkan. Buku paket sudah bawa semua ya? Bentar ya. Apa ya? Ada yang nggak bawa buku paket ya? Padahal bawa nggak? Bawa. Bagus ya.
Kemudian kedua artikel. Nah, ini artikel yang minggu lalu Bapak tugaskan. Ada yang bawa artikel nggak? Oh, dipoto di HP ya? Oke, nggak apa-apa ya. Karena mungkin artikel di koran jarang Susah Pak, koran juga susah Pak. Iya ya, koran juga susah ya. Jadi kalian nyari di internet nggak apa-apa. Di screenshot ya? Iya. Bentar ya. Kemudian HP yang ada kuotanya ya? Ada. Yakin ada kuotanya? Hotspot ya, nanti ya. Temennya Teteh kalau punya apa namanya? Kuota banyak ya. Jadi itu menunjukkan adanya kerjasama, ada saling pengertian, saling membantu, pintar ya. Kemudian nanti kalian akan saya bagikan LKPD ya, masing-masing kelompok, kemudian juga nanti tulis ya. Oke, itu yang harus kalian persiapkan. Kemudian nanti materi pembelajarannya adalah fungsi sistem pertahanan tubuh, kemudian jenis-jenis pertahanan tubuh, mekanisme pertahanan tubuh, dan terakhir imunisasi. Ya, dicatat ya di buku catatannya, ini hal-hal yang penting kita pelajari. Oke, kalian bisa perhatikan gambar di depan? Oke, ada gambar apa yang di depan? Ada anak yang sakit, ada anak yang sehat. Oke, dari dua gambar ini, ada nggak di kepala kalian tuh terbersit pertanyaan? Ada Pak. Oke, siapa? Ilham. Kenapa yang satu sakit, yang satu sehat? Kenapa yang satu sakit, yang satu sehat? Kenapa dia bisa sakit? Nah, kenapa dia bisa sakit? Oh, pertanyaannya bagus ya. Ya, di antara kita mungkin juga ada yang pernah sakit kan? Tidak selamanya sehat ya. Kenapa sih ada anak yang bisa sakit, tapi ada juga yang sehat gitu ya? Itu pertanyaan kan? Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Pak. Ya, siapa? Siapa Rian? Oke Rian. Siapa Rian? Bagaimana tubuh itu bisa sembuh? Bagaimana tubuh itu bisa sembuh dari sakit gitu ya? Oke, ada prosesnya pasti ya. Kenapa orang itu bisa sembuh dari sakitnya? Betul, ya, betul ya. Tidak selalu yang sakit itu meninggal ya. Jadi dia harus sembuh, bukan harus sembuh. Mudah-mudahan kalau diobati sembuh ya. Jadi kalau kalian sakit, ya berusaha untuk sembuh ya. Ada lagi mungkin pertanyaan dari perempuannya? Kenapa Pak ada orang yang sering sakit dan juga tidak? Oh iya betul ya. Kenapa ada orang yang sering sakit? Tapi ada juga yang jarang sakit ya. Kayak kemarin si Farel udah berapa hari? 3 hari ya sakit ya. 3 hari sakit. Gampang sakit ya. Dalam semester ini kamu berapa kali sakit, Farel? Sering ya? Nah, kita bisa tanya-tanya Farel, kenapa sih dia gampang sakit gitu ya? Sementara kita sebagian jarang sakit ya? Ya, Pak. Alhamdulillah Pak. Si Ratoni itu ya, Ratoni luar biasa dia ya. Seminggu dia sampai 7 hari ke sekolah ya. Hari Sabtu, hari Minggu juga ke sekolah gitu ya. Iya Pak. Dia nggak pernah sakit Ya, Pak. ya. Mungkin ya kebiasaan-kebiasaan hidup ya yang membuat dia tidak sakit gitu ya, kuat ya. Nah, hal-hal itu adalah pertanyaan-pertanyaan nanti kalian jawab ya. Pertanyaan kenapa orang kok bisa sakit yang ini tetap sehat. Bagaimana sih cara sembuhnya gitu ya. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi saya juga sudah buat identifikasi masalah sebenarnya ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul kalau kalian lihat gambar yang tadi pertama ya. Mungkin apa sih yang menyebabkan orang sakit ya kan? Apakah dia bisa sembuh dari sakit ya? Seperti tadi Rian sampaikan, bisa sembuh nggak? Ya. Bisa ya, mudah-mudahan kalau diobati. Kalau tidak diobati bisa sembuh nggak? Tidak. Bisa juga ya. Insya Allah. Ya insya Allah ya. Kalau memang Allah berkehendak orang sakit jadi diobati juga bisa sembuh. Ya. Kun fayakun. Dan ya. Kemudian apa saja yang dilakukan orang itu biar bisa sembuh dari sakitnya gitu ya. Mengapa ada orang yang sering sakit dan jarang sakit gitu ya. Bagaimana cara menjaga tubuh agar tetap sehat dan sebagainya gitu ya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada pikiran kita ketika melihat gambar yang tadi gitu ya.
Nanti jawaban-jawabannya bisa kalian buat untuk pertanyaan ini ya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi, tapi sebelum materi saya akan bagikan LKPD-nya ya. Oke? Ada berapa kelompok di sini? 6. Ada 6 ya? Ya. 6. Jumlah siswanya berapa, Danis? 34 ya? 34 ya? Yang tidak masuk hanya Angel ya. Jadi 33. 33 ya. Oke, saya bagikan LKPD-nya. Oke. Silakan ya dipelajari, dibaca. Oke, sama-sama. Belum ya? Boleh dan Mira. Ini gini mas. Misalnya berapa? 3.500. Murah. Ini ya Robert. Oke, semuanya sudah megang LKPD-nya ya? Sudah. Baik. Jadi LKPD ini nanti ada identitas ya. LKPD tentang sistem pertahanan Tubuh. Kemudian nanti ada kelompoknya lupa ya terus ya. Iya Pak. Kelompok berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kelas, ini kelas 11 IPA 1. 11 IPA 1 ya. 11 IPA 1 ya. Kemudian anggota kelompoknya lupa ya. Iya, Tulis Pak. yang lengkap supaya saya gampang menentukan penilaian. Silakan dibaca petunjuknya ya. Di sana ada petunjuknya, tujuan pembelajaran, kemudian pendahuluan. Kalau dibaca pendahuluannya, kemudian kegiatannya apa ya. Di kegiatannya kalian membaca buku sumber, kemudian juga membaca artikel yang saya tugaskan minggu lalu ya, kemudian juga bisa browsing di internet. Dan terakhir kalian menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Oke? Oke, ada 12 soal ya. 12 soal untuk kalian kerjakan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Cukup jelas ya, karena petunjuknya cukup jelas. Sekarang silakan kalian diskusi dengan teman-temannya. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah yang ada di LKPD-nya. Nanti kalian kalau selesai saya minta untuk mempresentasikan ke depan ya. Mudah-mudahan semua kelompok bagian ya. Karena waktunya memang tidak banyak. 1 jam pelajaran ya. Silakan kalau tidak ada pertanyaan dijawab soal-soalnya ya. Kalau ada kesulitan ditanyakan ya. Silakan dibuka buku paketnya, dibuka internetnya, dibaca juga artikel-artikel yang kemarin saya tugaskan untuk kalian bawa ya. Itunya apa pertanyaannya? Apa sistem pertahanan tubuh salah satu? Ya, ini kalian bergiliran ya. Kalian diskusikan ya. Jawabnya langsung ya. Jawabnya langsung di lembar LKPD-nya ya. Ya Pak. Kalau masih kurang atau kertasnya kurang nanti kalian minta aja. Saya tambahkan kertas kosong ini ya. Semua jawabannya ada di buku paket. Ya, kalau kalian semangat membaca di rumah, ya pasti kalian mudah menjawabnya ya. Semuanya ada di buku paket. Ya. Karena dengan membaca kalian akan mudah menemukan jawabannya ya. Kecuali kalau kalian nggak baca. Oke, silakan dikerjakan ya. Waktunya kurang lebih 30 menit lah ya. Untuk 12 soal. Oke, nanti saya periksa lagi. Nanti yang sudah selesai bisa berpresentasi di depan ya.
Ya, sudah. Tidak ada, Pak. Kerjasama ya. Ini kan ngantuk, Pak, katanya. Biar saya bisa melihat keaktifan kalian, kerjasamanya, gotong royongnya ya, kejujurannya. Ini gak sih, Del? Ini ada nomor 2. Ya, ada yang sudah. Kamu nomor 2. Ini. Mengapa bentuk masalah itu salah satu apa fungsi dari sistem tertentu fungsi ini mengapa sistem dari fungsi nanti apakah yang dimaksud dengan Kelompok satu di sini ya? tidak spesifik tidak spesifik dan jelaskan bagaimana cara bertalan kelompok 1 dari sana, Pak. Iya, kita Iya kan? Enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Iya. Iya, Pak. Nanti masing-masing kelompok ada perwakilan ya. 2 orang untuk presentasi di depan nanti ya. Ada kesulitan? Ada ya. Sudah sampai nomor berapa? Baru nomor 2 ya. Oke. Ini nomor 2. Jawabannya semuanya ada di buku paket sebenarnya. Kalau kalian cermati ya. Iya Pak, ada Pak. Ada kan? Ada Pak. Kalau kalian sudah baca dari semalam atau mungkin dari sebelumnya ya, pasti kalian bisa jawab. Semuanya tinggal kalian salin saja di paket. Ya. Waktunya tinggal 2 menit ternyata ya. Iya. Belum, Pak. Dikit lagi Ayo Pak. silakan dikerjakan. Dikit lagi, Pak. Dikit lagi ya. Iya, dikit Terus. lagi, Pak. Ya. Oke, 1 menit lagi.
Iya. Tenang aja, pelan-pelan ya. Tulisannya nggak usah buru-buru biar terbaca. Wah, tulisan kamu rapi ini ya. Satu lagi Pak. Ada Pak. Sudah? Satu lagi Pak. Pak Eko kayak Pak E. Pak? Ali Pak. Ali. Ali Eko. Ali. Masuk Pak Eko gitu ya. Masuk Pak Ali. Lanjut Pak. Anaknya Mama Elvi. Udah Pak, tinggal buka malah. Iya. Ya. Udah diskusi semua kan? Tapi nanti ada soal yang harus membutuhkan pemikiran yang lebih tinggi ya. Tapi nanti akan saya sampaikan untuk PR kalian. Ya. Jadi ada soal yang istilahnya hot. Ya. High order thinking skill ya. Jadi kemampuan berpikir yang tinggi dari kalian itu ya. Jadi kalian harus berpikir menganalisis soal ini sehingga jawabannya itu hasil dari nalar kalian, hasil dari analisis materi yang sudah kalian pelajari gitu ya. Jadi mungkin tidak ada di buku gitu ya. Jadi kalian harus banyak baca dulu gitu ya. Banyak baca buku, baca materi, banyak baca artikel. Kalian terus baru bisa jawab ya. Nanti buat PR ya. Kayaknya udah habis waktunya ya. Ya Pak. Sudah ada yang masih belum? Ada yang masih mengerjakan? Kalau yang masih belum ya dilanjutkan dulu ya. Belum Pak. Sambil berjalan aja ya. Apakah waktu dengan pertahanan tubuh terkait fisik? Oke, dari 6 kelompok ada yang sudah selesai semuanya dengan sempurna? Kelompok berapa? Sedikit lagi ya Pak. Sedikit lagi. Ya. Oke. Pak, Waktunya kasih udah habis waktu. nih. Nah ini. Iya. Kalau Bapak perhatikan kalian kelihatannya kerjasamanya bagus ya. Alhamdulillah. Itu ada penilaiannya juga, kerjasama, kemudian juga saling bergotong royongnya, kejujuran ya. Kalian jujur dan menjawab, jangan nyontek ke temennya. Oke. Teman kelompok. Sudah ya? Oke, kelompok siapa yang mau tampil pertama? Kelompoknya Naila, kelompok 1 udah siap? Belum, oke. Ya. Kelompok siapa yang sudah selesai? Ayo angkat tangannya. Bentar Pak. Oke, kelompok Danis ya. Oke, Danis. Silakan kelompok Danis untuk perwakilan aja ya. Nggak usah semuanya ke depan deh. Danis dengan siapa? Rian. Dengan Rian. Oke. Silakan kalian sampaikan hasil presentasinya. Ada semua jenis. Ini kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5 itu ada Danis, ada Rian ya. Terus siapa lagi? Arif, Sofi dan Zaskia. Zaskia dan Sofi. Sofi. Sama aja ini. Oke. Terus. Oke, kelompok 1, kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya? Kelompok 5 betul. Kelompok 5, silakan Danis, kamu sampaikan hasil presentasinya. Kamu jawab pertanyaan nomor 1 dan 2 ya? Jadi saya 1 dia 2 ya. Boleh. Silakan. Pertanyaannya, mengapa sistem pertahanan tubuh sangat penting bagi manusia? Jawaban dari kelompok kami, hal utama sistem mengembang adalah melindungi seseorang dari organisme yang dirugikan,
seperti bakteri, virus, ataupun jamur. Dengan kekebalan tubuh yang kuat, virus atau bakteri tidak mudah masuk ke dalam tubuh sehingga kita juga tidak dapat sentuhan penyakit. Itu jawaban dari nomor 1. Oke. Tuliskan contoh pertahanan tubuh. Untuk pertanyaan nomor 2, apa fungsi dari sistem pertahanan tubuh bagi manusia? Fungsi pertahanan tubuh. Oke. Hasil diskusi kami yaitu fungsi utama adanya sistem imun tubuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk melawan patogen atau juga kuman yang bisa membawa penyakit seperti bakteri, virus, parasit pada tubuh. Yang kedua, untuk menganalisis dan juga menetralisir berbagai zat berbahaya. Iya, itu jawabannya ya. Bagaimana, ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Kelompok lain? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Maknanya mirip-mirip. Bagaimana jawabannya? Mirip-mirip ya? Ya kurang lebih sama. Karena Bang, jawabannya ada di buku ya. Oke, jadi mungkin kalian menemukan jawabannya di halaman yang sama, di kalimat yang sama. Ya? Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 5 ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih silakan kembali ya. Itu kelompok 5 menjawab pertanyaan 1 dan 2. Oke? Kelompok berikutnya, kelompok berapa? Silakan. Kelompok 4 siap? Belum, Pak. Kelompok 6 ya mungkin ya? Ya, Pak. Tadi kayaknya udah selesai deh kelompok 6. Nomor 8 mau udah. Soal nomor 3 dan 4 sudah selesai? Belum, Pak. Belum. Kelompok 1 ya? Sudah? Kelompok 1? Tadi Pak. Kelompok? Oke, kelompok 2 ternyata. Kelompoknya siapa? Delon dan Dina. Oke, Delon dan Dina. Kemudian anggotanya ada berapa? Sebentar ya. Ya. Yusri, Shelly, Kiara, Minerva, dan Naila juga. Ada 2 Naila sini. Iya. Oke, Dina dan Delon, kamu sampaikan jawabannya hasil diskusi kelompok kamu ya. Ada pertanyaan ya? Cukup nomor 3 dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami untuk nomor 3. Untuk nomor 3, soalnya apakah yang dimaksud dengan pertahanan tubuh tidak spesifik? Tidak spesifik ya. Untuk jawabannya, sistem pertahanan tubuh non spesifik maksudnya adalah sistem imun yang melawan penyakit dengan cara yang sama pada semua jenis penyakit. Sistem ini tidak membeda-bedakan responnya kepada setiap jenis penyakit. Sistem imun ini bekerja dengan cepat dan selalu siap jika tubuh memasukkan suatu bibit penyakit. Oke. Jadi memang pertahanan tubuh non spesifik itu dia tidak membeda-bedakan antigennya ya. Betul? Sama nggak jawabannya? Sama. Oke, sama. Kurang lebih sama ya. Itu jawabannya ya. Oke, kalian sambil perhatikan jawaban kalian dengan jawaban yang di depan ya. Teman kalian apakah ada perbedaannya? Kalau ada perbedaan kalian bisa tanyakan nanti ya. Perhatikan dengan baik jawaban dari teman di depan ya. Oke, pertanyaan berikutnya, Dina. Oke, selanjutnya nomor 4, tuliskan contoh pertahanan tubuh tidak spesifik dan jelaskan bagaimana cara pertahanan tersebut melindungi tubuh. Jawabannya, pertahanan tubuh non spesifik adalah pertahanan yang bekerja dalam menyerang segala macam antigen yang masuk ke dalam tubuh. Pertahanan tubuh non spesifik ini terbagi menjadi 2, yaitu PTN S eksternal dan PTN S internal. PTN S eksternal adalah pertahanan tubuh yang paling luas dan bertugas melindungi tubuh agar antigen tidak masuk ke dalam tubuh. Contohnya, kulit dan membran mukosa atau selaput lendir. PTN S internal adalah pertahanan kedua tubuh kita. Pertahanan ini akan bekerja jika antigen berhasil masuk ke dalam tubuh kita melewati pertahanan pertama. Pertahanan ini berupa sel darah putih, neutrofil, monosit, dan eosinofil.
sel pembunuh alami atau sel NK, natural killer adalah dan peradangan. Peradangan merupakan tanggapan atau respon tubuh terhadap antigen yang masuk ke dalam tubuh. Peradangan dapat dicirikan dengan adanya pembengkakan, demam, bisul maupun gatal-gatal. Ya, itu jawabannya ya. Jadi pertahanan tubuh non spesifik itu tadi ada eksternal dan internal, gitu ya. Kemudian juga nanti ada beberapa. Nah, kenapa ada internal? Karena kalau mungkin ada antigennya yang bisa berhasil melewati pertahanan tubuh yang pertama ya. Iya. Itu jadi kalau berhasil masuk dia di dalam tubuh kita masih ada pertahanan tubuh non spesifik yang internalnya, gitu ya. Tadi ada mukosa dan sebagainya ya. Sampai ada tadi ada natural killer ya. Jadi di tubuh kita ada natural killer, pembunuh alami, gitu ya. Jadi kalau ada antigen, ada virus, ada kuman yang masuk ke dalam tubuh. Pertama kan kulit ya. Kalau menembus kulit masih ada lagi pertahanan tubuh yang lain yaitu internal, gitu ya. Jadi begitu banyak pertahanan tubuh dalam tubuh kita sehingga kuman penyakit tersebut akan dihancurkan. Bagaimana jawabannya? Sama nggak? Oke, kurang lebih sama ya. Oke, terima kasih Delon, Dina. Di kelompok berapa? Dua ya. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk kelompok lain, karena waktunya sudah habis selesai ya. Nanti pelajaran berikutnya kan pelajaran bahasa Indonesia ya. Siapa Bu Eni ya? Ya, Bu Eni kan tepat waktu ya. Takutnya nanti saya masih di kelas, Bu Eni udah datang ya. Silakan dikumpulkan KPD-nya. Yang belum selesai harus selesai. Kalau kamu jawab ya nanti nggak ada nilainya gitu aja ya. Oke, silakan dikumpulkan. Siapa? Ijal, tolong dikumpulkan Ijal ya. Ya dikumpulkan aja. Selesai nggak selesai kumpulkan. Kasih jawab. Baik, sekarang udah selesai Jal ya? Terima kasih Jal. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Oke, nanti akan Bapak periksa nilainya bagus atau tidak, nanti kita lihat ya. Mungkin nanti pada pertemuan berikutnya akan Bapak akan berikan. Oh, jangan lupa juga ya, nanti di GC udah Bapak kirim soal-soal ya. Oh iya Jawab ya Pak. di sini ya. Saya tunggu sampai jam 12 malam. Oke. Hari ini. Yang lebih ya. Silakan dikerjakan. Nanti itu juga jadi tugas evaluasi untuk pembelajaran hari ini ya tentang materi sistem pertahanan tubuh. Oke, sebelum kita tutup pertemuannya, mungkin ada kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang saya menyampaikan? Pak Wisni, Pak. Oke, sebentar ya, sebentar. Karena siapa yang menyimpulkan juga nanti akan Bapak kasih poin. Oke, kelompok siapa? Oke. Wisni duluan. Karena kita adalah MIPA 1 dan kita adalah kubu 1, kita dahulukan juga kelompok 1. Oke, silakan. Siapa? Naila. Oh iya, Naila, silakan Naila. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa peran utama sistem kekebalan tubuh adalah melindungi seseorang dari organisme merugikan seperti bakteri, virus, ataupun jamur dengan kekebalan tubuh yang kuat. Virus atau bakteri tidak akan mudah masuk ke dalam tubuh sehingga kita juga tidak akan mudah tertular. Iya, betul. Bisa dipahami ya? Bisa. Memang sistem pertahanan tubuh itu adalah untuk memungkinkan tubuh kita kebal terhadap penyakit, gitu ya. Terhadap patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, itu saja.
Naila? Ada lagi? Kelompok berapa? 3. Oke, kelompok 3 itu siapa? Adel. Adelia. Oh salah, Adela. Silakan Adela kalimat. Fungsi utama adanya sistem imun itu adalah 1. Melawan patogen atau juga kuman yang bisa membawa penyakit. Contohnya seperti bakteri, virus, parasit, dan juga jamur. Setelah melawannya, sistem imun ini akan mengeluarkan patogen itu dari tubuh. Kedua, melawan penyakit yang mengubah tubuh kita. Contohnya seperti sel-sel kanker. Ketiga, dapat memperbaiki jaringan tubuh yang sudah rusak. Keempat, dapat memperbaiki jaringan tubuh yang sudah. Iya. Oke. Terima kasih Adel. Ya itu ya, jadi fungsinya salah satunya juga selain untuk kekebalan juga untuk memperbaiki imun tubuh kita ya, memperbaiki jaringan yang rusak gitu ya. Jadi memang melindungi tubuh kita dari serangan penyakit, serangan patogen, tapi juga untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Ada lagi mungkin tentang imunisasi, tentang vaksin. Oke, siapa? Kelompok 3 ya, Wisni ya? Maaf. Wisni, oke Wisni. Silakan Wisni. Simak baik-baik ya teman-teman. Oke. Kesimpulan dari pertanyaan nomor 6 yaitu perbedaan antara kekebalan aktif dan pasif adalah kekebalan aktif merupakan jenis kekebalan yang dapat dibuat oleh tubuh dengan sendirinya karena respon tubuh terhadap suatu antigen yang masuk ke dalam tubuh. Jenis kekebalan ini berlangsung lama, bahkan dapat bertahan seumur hidup. Kekebalan pasif adalah kekebalan di mana tubuh seseorang langsung menerima antibodi yang sudah jadi, sehingga tidak perlu membuatnya. Contohnya adalah pemberian ASI. Iya, jadi ASI itu adalah contoh kekebalan tubuh pasif. Ya, betul. Jadi tubuh pada manusia itu ada 2 ya, ada kekebalan pasif dan juga Kekebalan aktif. aktif. Ya, contohnya kalau vaksinasi yang kita peroleh kemarin Aktif. itu adalah Aktif. gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Terima kasih. Jadi kesimpulannya yang kalian buat bersama-sama itulah kesimpulan materi pembelajaran hari ini tentang sistem pertahanan tubuh ya, bahwa tubuh kita untuk memang memiliki sistem kekebalan tubuh ya, sehingga kita bisa terhindar dari penyakit, dari sakit gitu ya. Kemudian kenapa kita bisa sembuh, karena mungkin memang ada kekebalan tubuh dalam tubuh kita gitu ya. Ada yang pasif, ada yang aktif, pasif dan aktif sampai ke 50% ya. Kemudian juga ada tadi contohnya air susu ibu ya. Air susu ibu itu sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh kita ya. Jadi kalian masih jauh sih ya. Kalau kalian nanti punya rumah tangga, punya anak, sebisa mungkin anak kalian berikan air susu ibu. Ya, diberikan air susu kaleng gitu ya. Instan ya. SGM. Nggak boleh apa namanya? Iklan ya. Oke adik-adik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan saja sampai sini ya pembelajaran hari ini. Kemudian jangan lupa untuk tugas minggu depan saya juga udah share di grup ya, di GC ya. Pertanyaan tentang HIV. Sudah dibaca belum? Ya. Bagaimana virus HIV itu susah untuk dibuatkan vaksinnya ya? Itu pertanyaan yang cukup susah juga buat dijawab ya. Jadi kalian coba cari jawabannya. Kemudian tugasnya 2, satu lagi kalian membuat poster ya dengan kelompok. Kalian buat poster tentang ajakan untuk ikut imunisasi. Karena masyarakat kita masih banyak ya yang nggak mau divaksin ya. Ya, jadi coba kalian buat ajakan. Poster tenggatnya kawan. Kalian sanggup punya kapan? Minggu depan bisa nggak? Bisa. Ya. Jadi minggu depan kalian sudah selesai, kalian nanti sampaikan di kelas. Iya Pak. Proses saya ini Pak, proses saya ini Pak. Jadi ajakan supaya teman-teman kita, masyarakat kita, saudara-saudara kita itu mau ikut divaksin. Vaksin itu nggak berbahaya kan ya? Enggak, Pak. Malah membuat kita jadi kuat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menemukan pembelajaran yang bermakna gitu ya. Amin. Kira-kira hasilnya apa? Kalian merasakan apa setelah belajar hari ini?
Jadi lebih tahu. Lebih tahu ya? Menyenangkan nggak? Menyenangkan ya? Menggairahkan? Ya? Menyenangkannya kenapa? Kalian jadi banyak tahu. Kenapa kalian banyak tahu? Nah, kalian mencari tahu. Karena kalian sudah membaca, sudah berliterasi, Mencari tahu. ya mencari tahu jawabannya. Jadi membaca itu sebenarnya menyenangkan kan? Membuat pemahaman kita, wawasan kita, ilmu kita bertambah. Ya. Jadi kalian mudah-mudahan berikutnya akan rajin lagi membaca, lebih rajin lagi berliterasi. Jangan buku novel aja ya, buku cerita, tapi buku pelajaran juga penting. Iya, Pak. Siap. Oke anak-anak, sampai sini dulu pelajaran hari ini kita sudahi karena waktunya sudah habis juga ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kalian temukan jawabannya, silakan kalian temui saya, kita diskusi di luar pelajaran ya. Oke Pak. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin? Danis. Oke, kita kelas kita. Danis Ahza. Silakan Mas Danis. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran biologi pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Danis. Mudah-mudahan kalian bisa istirahat hari ini ya. Iya, Pak. Istirahat. Bu Heni itu jam masuk istirahat dulu nggak sih? Istirahat dulu. Istirahat. Ya silakan istirahat dulu ya. Oke, Pak. Jadi jangan lupa pas pelajaran Bu Heni langsung udah di kelas ya. Mas Bel. Ya, cepat ya. Silakan kalian keluar ya. Oke. Makasih, Pak. Sama-sama. Pak.